pergerakan rupiah ini ternyata masih terus melemah melawan dolar Amerika Serikat, bahkan masih berada di sekitar 16.100. Lalu seperti apa Anda melihat dampaknya terhadap beban biaya impor, utamanya komoditas yang berada di bawah Perum Bulog? Ya Mbak, baik. Memang Perum Bulog sudah diberikan penugasan untuk melakukan impor beras tahun ini sebesar 3,6 juta ton. Namun penugasan itu memang kita eksekusi sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan kita itu adalah untuk penyaluran bantuan pangan dan SPHP serta stok akhir tahun sebesar 1,2 juta ton. Dan saat ini memang kita lebih mengutamakan untuk pengadaan beras dalam negeri karena saat ini masih masuk panen raya. Tentunya pelemahan kurs rupiah ini memang ada dampaknya terhadap biaya impor karena biaya freight juga akan naik, tetapi kita juga mengeses risiko-risiko yang ada dan kita tetap melakukannya sesuai dengan mitigasi-mitigasi yang sudah kita susun bersama, gitu Mbak. Potensi peningkatan beban biaya impornya ini seberapa besar sih Bu Sonya? Memang ini akan ada peningkatannya, tetapi ketika kita mengukur toleransi risiko itu masih di bawah batas toleransi risiko kita, sehingga kita masih melihat kondisinya aman dengan pergerakan rupiah yang ada saat ini. Namun kalau memang nantinya akan ada pergerakan yang lebih masif lagi, tentunya kita akan melakukan perhitungan ulang terhadap toleransi risiko yang akan kita lakukan. Tentunya kita tetap melakukannya dengan secara terukur dan baik. Gitu. Oke, artinya meskipun rupiah saat ini sudah menembus di atas Rp16.000 per dolar Amerika Serikat, namun ini masih berada di bawah indikator-indikator toleransi risiko dari Perum Bulog. Lalu level berapa sih Bu yang ini patut diwaspadai oleh Perum Bulog sendiri terkait dengan pergerakan rupiah? Nantinya kita akan hitung ulang kembali, Mbak. Makanya sekarang kita ini lebih mengutamakan untuk melakukan pengadaan beras dalam negeri karena saat ini masih masuk masa panen. Oke, untuk risiko-risiko yang sudah diperhitungkan oleh Perum Bulog ini apa saja, Bu? Risiko fluktuasi nilai tukar, seperti itu, Mbak. Lalu tadi Anda katakan bahwa memang saat ini fokusnya pada pengadaan beras lokal. Nah, lalu upaya apa saja sih Bu yang sejauh ini menjadi langkah antisipatif dari Perum Bulog jika memang nanti pelemahan rupiah ini masih terus berlanjut? Apakah memang ada time frame yang sudah ditentukan oleh Perum Bulog misalkan dalam beberapa bulan ke depan? Ya, kita sudah berkoordinasi dengan pihak perbankan juga. Kalau memang ternyata pelemahan kurs ini semakin memburuk, kita juga sudah bersiap-siap untuk melakukan lindung nilai. Mungkin melakukan seperti forward contract ya, dengan kita menjaga mengkunci harganya pada saat ini sehingga kita juga tidak terlalu terekspos dengan risiko nilai tukar seperti itu. Sejauh ini apakah memang upaya mekanisme local currency settlement atau menggunakan mata uang non dolar ini sudah dilakukan juga oleh Perum Bulog? Lalu dengan mata uang mana saja Bu Sonya? Saat ini kami masih menggunakan mata uang rupiah, tetapi kalau ke depannya memang ada perjanjian bilateral, misalnya kalau kita nanti melakukan impor beras dari Thailand, kemungkinan juga bisa melakukan dengan mata uang setempat seperti itu yang juga tidak terlalu tergerus dengan penguatan dolar, maaf. Oke, artinya sejauh ini memang belum ada penggunaan mata uang lain ya Bu ya selain rupiah. Terkait dengan pelemahan rupiah, sejauh ini kan memang para pengusaha juga sudah khawatir ya Bu terkait dengan lonjakan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu seperti apa sih yang menjadi kekhawatiran Perum Bulog sendiri sejauh ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan juga kalkulasi yang sudah dilakukan Perum Bulog? Kalau sepanjang saat ini sih nilai exposure risiko kita sudah saya sampaikan tadi masih di ambang batas aman, sehingga memang kita saat ini juga lebih mengutamakan kepada pengadaan dalam negeri dulu Mbak. Kecuali nanti ketika pengadaan dalam negeri sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan kita untuk penjagaan stok maupun untuk keperluan penyaluran kami, maka kami akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan impor.
ke Mhm. depannya, seperti itu. Oke, kita tahu Kembali bahwa ke saat ini kan masuki panen raya, Bu. Berapa sih, Bu, perkiraan produksi beras yang diserap oleh Bulog? tahun ini kalau selama masa panen raya ini kira-kira sekitar 300.000 ton untuk kita dapat memenuhi untuk kebutuhan penyaluran kita. Mhm. Terkait dengan daya beli masyarakat yang belum juga pulih seperti sebelumnya, bahkan dikatakan juga tadi beberapa pelaku usaha merasakan bahwa daya beli masyarakat saat ini masih cukup tertekan. Belum lagi ada ancaman kenaikan harga, Bu. Seperti apa sih antisipasi dari Perum Bulog sendiri melihat kondisi ini, Bu? Ya, tentunya kita tetap melakukan penugasan kita dalam rangka stabilitas harga, yaitu kita tetap melakukan pengadaan dalam negeri untuk menjaga ketersediaan beras di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita melakukan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah, serta kita melakukan operasi pasar, yaitu melalui program KPS SPHP, sehingga kita juga bisa menjaga harga di tingkat konsumen stabil sehingga tidak masyarakat yang daya belinya turun juga tidak terlalu berdampak kepada mereka, seperti itu. Oke.